Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja sampai digentak-gentak kayak paku. Salamnya jora bareng. Pengen beli ditambah duitnya kenang pakuwu. Salamnya sing ragam, sebisa ragam serok gruduk di pakuwu aja ning reang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis aja jaluk duit di paku ya, melas pakunya. Besok bukretuk mungkinan dijaluk di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala MI Miftahul Huda Sukadana, dalam hal ini Bapak Ustadz M. Muarifin SPDI beserta seluruh jajaran guru dan tenaga kependidikan. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukadana, dalam hal ini Bapak Haji Ino Norita. Juga ada tamu kehormatan Bapak Pembina Bapak Zohirin. Alhamdulillah sakit ketepang ya Pak. Dari mana Pak asalnya Pak? Wanasari. Berarti orang kita ya Pak, bukan orang Sunda. Maksudnya gitu. Berarti orang Jawa, mending bahasanya pada. Juga tidak lupa Bapak Ketua Komite Bapak Haji Taryana beserta jajaran komite, kepengurusan komite, khususnya Bapak Haji Warsim yang selalu eksis dari tadi malam menghadiri di majlis taklim. Para ibu, bapak, wali murid MI Miftahul Huda Sukadana, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Miftahul Huda Sukadana yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang tentu kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertama, Allah alhamdulillah dengan kudrat dan irodahnya ya bisa mewujudkan, mendirikan, menyelenggarakan madrasah di tingkat dasar. Madrasah di tingkat dasar. Oh, hebat. Jadi perlu disyukuri. Caranya apa? Ya belajar sing bener. Ibune mau kasing diomongaken gak kenang paku buka. Bocah wis pinter main HP Android, mbok bapaknya masih pelanga-pelongo dicolong ning jero kamar, disangane lagi belajar be. Beliau lagi hahaha kalau demenane puas karena beli ngerti. Tapi lah mau ngerti mah dideleng, oh bocah ki masih aktif gini ning HP nih, dideleng dinte ning kamera lagi apa, lagi belajar tak lagi apa. Bukan ya bu ya, ya bu ya, ya kudu ya. Mudah-mudahan ketika kita mampu untuk bersyukur kepada Allah khususnya hal di bidang pendidikan, karena kita dijadikan oleh Allah anak-anak kita bisa bersekolah di madrasah, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga seluruh anak-anak kita yang sekolah di MI
dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga, amin. Amin. Ayo seterusnya kula mboten tepat untuk selalu menyampaikan rahmat dan salam ta'zim kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena barokah beliau menjadi utusan kita menjadi mengenal agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Allah tidak meridhoi agama selain agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Selain itu tidak dianggap agama yang benar. Ngaten nggih? Para ibu, para bapak, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Nok nang, apa isroku? Mbo. Apa je? Perjalanan mendik. Waduh, ana sing kenteng. Paulume kendi kan ada oprese kaya. Ana sing kenteng. Hebat berarti. Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya ari masjidnya manang jare kudurung anak. Sebab menurut sejarahku ada pembatas masjid saja baru di Khalifah Abu Bakar. Pembatas masjid tetapi belum diwujudkan melalui bangunan. Ketika Khalifah Umar baru diwujudkan melalui bangunan tetapi belum tinggi. Adanya atap Masjidil Haram itu mulai kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Itu maru dubari atap. Terus selanjutnya dari berbagai pergantian khalifah selalu dibangun sampai sekarang. Wujud Masjidil Haram yang konon katanya sekarang ini sakane kuyem ana 589 Masjidil Haram. Waduh, Nurul Amin anak pira? Kongkon ditambah muncul 589 saka Masjidil Haram, luar biasa. Pertama sing perlu kula ambil hikmah nang Kanjeng Nabi ketika mau diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi kunang nok dibersihakan dingin. Diapakan dingin je? Dibersihakan dingin, didedel kenang malaikat Jibril, disuek. Nyoeke karo apa? Karo sinar. Karena malaikat Jibril itu adalah malaikat yang terbuat dari nur. Dari cahaya, dari sinar. Sigar Kanjeng Nabi. Terus diberseni karo air zam-zam. Terus diberi nur ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cara nikiki pada akhirnya Kanjeng Nabi gampangannya bisa kuat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pengen hebat belinang. Pengen hebat beli. Adus kapagar sekolah. Ini kan empuk bapak nih. Bu, ketika anak selalu berada dalam kebersihan kemudian diberi wangian, Bu, dilengani aja apa rambutnya? Ora wis tedeng-aling-aling apa maning tingkat dasar. Itu menurut kitab Ta'limul Muta'alim itu bisa mencerdaskan anak. Bisa nyerdasakan anak. Salah satu sarana yang bisa untuk membentuk anak menjadi anak yang cerdas, anak selalu bersih dan wangi. Apa maning Kanjeng Nabi selalu pewangian di mana-mana. Dan bisa dicirikan ketika Kanjeng Nabi berjalan di mana saja tempatnya, pasti sekitarnya itu merasa harum. Kanjeng Nabi cerdas karena tidak lepas dari pewangian, beli apek. Paham boten Bu? Paham boten Bu?
Jadi aja masih ileran kada kumpul langsung sekolah baik. Diadusi dingin, dilengani. Dudu persoalan karena guru emong ngajar anak-anak ke ibu sing apek duduk. Persoalannya karena kaitan dengan akal dan pikiran ibu ketika mau mencari ilmu. Apalagi para ibu, semestinya ketika kita ingin memberikan anak supaya ilmunya bermanfaat ketika belajar, itu awalnya harus diawali dengan toharoh, dengan wudu dingin, bagus emah. Ya bu ya, siap boten? Siap boten anaknya selalu bersih dan selalu wangi? Ketika tidak siap bonggan, ajang nyalakan guru. Ketika anaknya keluar dari MI masih on baik. Itu bukan salah mereka, bukan salah para guru, tetapi kita sebagai orang tua yang kurang perhatian terhadap anak-anak kita. Munine aja sibuk nih sawah larang sawah karo anakku. Ya buktinya sawah mau seminggu kok beli ditiliki, pating gremet sikil. Gimana? Pernah beli wari murid nilikin guru menek? Langka, coba takonin guru ta, anaknya kita ku mancing beli ta, belajari apa ta? Langka kan? Ngomongnya je barang anu sayang ning anak. Padahal anak itu amanah Allah yang paling utama dibanding dengan amanah-amanah yang lain. Oh, paham nggih? Wes, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iku Kanjeng Nabi ketika mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berlangsung mengakso beli. Ketika Abu Dzar Al-Ghifar, sahabat Nabi, tanglet ning Kanjeng Nabi, ya Rasul, betullah ke Rasul sedunia sing jamene Nabi Adam sampai kini. Sing pertama ku apa? Dijawab kenang Kanjeng Nabi, Baitullah Ka'bah. Baitullah Ka'bah. Cuman wujud masjidnya ya mau durungana. Dari Baitullah Ka'bah berselang 40 tahun kemudian Nabi Adam, berarti sing bangun ku Nabi Adam. Ini sejarah sing disepakati para ulama. Nah, dari 40 tahun kemudian Nabi Adam diperintah maning kongkon bangun Masjidil Aqsa. Berarti masjid tertua di dunia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang itu cuman ada 2. Siji Baitullah Ka'bah, terus kaping lorone Masjidil Aqsa. Nyangkane ga Isra ki perjalanan malamnya Kanjeng Nabi cuman dari 2 tempat itu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa sebelum Kanjeng Nabi diperintah, sudah diperintah, itu awalnya menghadapnya wong salatku sembayangeku madepe ning Masjidil Aqsa awale. Jadi Masjidil Aqsa itu masjid kedua. Bahkan nanti kelanjutannya yang memakmurkan, mentakmirkan Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Kemudian setelah 1000 sebelum Masehi direparasi maning kenang Nabi Sulaiman, Masjidil Aqsa sampai sekarang. Lah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan Isra perjalanan malam. Dari perjalanan malam Kanjeng Nabi ku beli awan, jalan-jalannya beli awan. Lamun jare wong belajar tata bahasa Arab para ibu, kalimat singkaritan kalau perjalanan ku ana loro, ana perjalanan awan, ana perjalanan bengi. Kapa perjalanan bengi mah
jare tasrifku dari lafaz saro yasri siroyatan, kemudian dari fi'il mujarrad diganti menjadi fi'il mazid mendapatkan tambah satu hamzah, bangsa rubai menjadi asro yusri isroan. Bukoten kapasing perjalanan siange dudu mengonon munine saro yasiru sairon. Kapasaro yasiru sairon jare wong belajar tasrif sorof niku perjalanan malam. Kapasaro yasri siroyatan atau asro yusri isroan berarti perjalanan malam. Kapasaro yasiru sairon berarti perjalanan siang. Bukoten. Jadi bisa dipastikan kan, ketika Allah menyampaikan dalam surat Bani Israel subhanalladzi asra berarti asro nirikuku menunjukkan Kanjeng Nabi mengadakan perjalanan malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lah mau bahwa Kanjeng Nabi ketika mengadakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beli langsung plus. Tetapi kemudian oleh malaikat Jibril mundun pertama ning Yastrib. Yastrib kukine Madinah. Mundun. Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Mangkat maning ning Madyan, tanah Madyan tama ketika waktu Nabi Musa menayu sing Raja Fir'aun karena entas bunuh Bani Israel misa ana wong gulet karo umate dewek karo rakyate Fir'aun gulet urusan dipisah kenang Nabi Musa sing rakyate Fir'aun kungancil beli gelem didame akhirnya dikecrot dari mati terus baru ditangkap melayu Nabi Musa ning tanah Madyan. Kanjeng Nabi mundun terus sholat maning 2 rakaat miyang maning ning Bukit Tursina ketika Kanjeng Nabi Musa munajat karena ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Kanjeng Nabi mundun kenang malaikat Jibril dundunaken sholat 2 rakaat sampai terakhir di Baitul Lahmi tempat kelahiran Nabi Isa. Kanjeng Nabi pun kenang malaikat Jibril kongkon mundun sholat 2 rakaat. Kanjeng Nabi kubu tasamu, Kanjeng Nabi kubu mengembangkan toleransi beragama. Toleransinya pakai sholat. Beli kanggo apa-apa nganggo sholat berarti menunjukkan bahwa Nabi Isa, Nabi Musa atau nabi-nabi sebelumnya juga diperintah melaksanakan sholat. Jadi beli waktu Kanjeng Nabi baik sholat termasuk Nabi Sulaiman sholat cuman syariatnya beda beli kaya gula jare. Contoh kayak Nabi Dawud sholatnya tasbih mawon karo bebatuan seluruh batu ning gunung bertasbih dengan Nabi Dawud sholatnya nyangkane ganing sholat ku ana tasbih nggih mboten ilok maca tasbih beli ning apan cang Bu nang wah ini senang bek ini nang maca tasbih sholat kuning di kuno ning apa kuno ayo meneng beca sembayang beli ning ruku karo ning sujud ning rukune subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ning sujude subhana rabbiyal lakun ku tasbih. Oh salate Nabi Dawud. Ya diantaranya baik nyongkulane nyong lahir kiyen dadi beli pada weruh. Kapan Nabi Sulaiman ngadeg baik. Arimu bengi makana Habib ka nyeritakan perilakune malaikat kang menyimpulkan gerakan sholat yang disyariatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ngoten. Jadi nabi-nabi kudu salat. Salate sing nyempurnakan salat gerakan seluruh nabi-nabi yang lalu. Yang sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah syariate Kanjeng Nabi Muhammad, sempurna Kanjeng Nabi Muhammad. Salatnya ku hebat, keseluruhan salat yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya semua diramu, dirangkum, dilakukan oleh umatnya Kanjeng Nabi. Kok perlu dicontoh nggih? Artinya berarti Kanjeng Nabi Muhammad ku ahli tasammu, ahli toleransi, menghormati pada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Allah pun memerintahkan Bu kongkon selalu menghargai nabi-nabi sebelumnya, memerintahkan. Ningana nih surat Al-Baqarah apa kan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kula kudu ngimanakan apa bae kang turuning kula. Juga harus mengimankan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Harus yakin adanya Injil, harus mengakin kebenarannya. Kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Masahib, mushaf-mushaf yang telah diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kudu diimani, diyakini. Itu dalam rangka toleransi, menghargai agama orang lain. Tetapi bukan berarti kita menjual agama terhadap agama lain yang diminta oleh orang-orang Quraisy. Wong Quraisy pernah mengadakan perdamaian karo Kanjeng Nabi. Muhammad wis mengkenen baik. Siraki angel kini kongkon aja dakwah. Kin mau urupan mega. Jadi maksudnya dijadwal, dinakiin sira nyembah pangeran reang. Dina maningin kok reang nyembah pangerane sira. Ambilan damai. Kan enak apa damai? Toleransi diartiakan tukar menukar keyakinan, tukar menukar agama. Allah tidak terima. Turun kemudian surat Al-Kafirun, diantaranya lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala abidu ma abadtum. Juga saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wis dewek-dewek, tetapi saling menghargai aja sampai saling menghina dan mencaci maki. Beri kesempatan beribadah kepada agama orang lain. Jangan dibuat onar, jangan dibuat ribut. Kira-kira kondisi betul-betul ketika ada orang lain sedang melaksanakan agamanya. Tetapi bukan berarti yang namanya tasamu toleransi kita bertukar ibadah, kita bertukar keimanan. Tidak boleh, Allah tidak ridho. Koten nggih? Oh, tekang di kana. Tekang Baitul Lahmi. Apa je Baitul Lahmi ko? Dikelingan ko gaga. Apa je Bu? Baitul Lahmi ku tempat lahirnya Nabi Isa. Kok kenapa Nabi Isa mboke Sayyidatina Maryam keluar dari negaranya, lahirnya blining negarane, karena dituduh berzina kenang umate, dituduh berzina kenang rakyate, akhirnya ditokena sing kunku sing negarane. Ning Sukadana lamun ana Bandung lautan api pakuwu ditokena beli ning Sukadana nih, ditokena beli malah dikawinakan sekalian koronai. Nabi Isa ditokena karena Nabi Isa meteng lah ka bapane, akhirnya ditokena sing negarane. Makanya Nabi Isa melahirkan Nabi Isa Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitul Lahmi, bukan di negaranya, karena ditundung Sayyidatina Maryam. Karena Sayyidatina Maryam ketika mengandung itu tidak ada bapane. Ku ngoten. Nggih mboten. Makanya Sayyidatina Maryam bersumpah, saya tidak akan berbicara kepada siapapun sampai kelahiran anak saya nanti. Setelah lahir Bu, balik ning negarane, kin Mas cerita sekedik tentang Baitul Lahmi. Balik ning negarane, Nabi Isa ditakoni kenang rakyate. Apa sih lo balik maning meneng bae? Iku anak jada jare wong Sukadana. Meneng bae wis. Ora mengkanan, ora mengken. Siapa sing jawab? Nabi Isa kang masih digendong, masih bayi.
Jadi Nabi Isa waktu masih bayi bisa ngomong, Bu. Jawab ning pertanyaane rakyate kang menuduh ibunya berzina dengan orang lain. Bahwa menyatakan si bayi, saya ini orang suci, kudus. Saya ini orang suci. Saya ini adalah hamba Allah. Saya ini adalah akan menjadi utusan Allah. Baru kata glongop. Bayi bisa ngomong. Jadi bayi bisa ngomong ubu anak telu jarema. Pertama Nabi Isa, keduane bayi ketika menyaksikan menjadi saksinya Nabi Yusuf yang dituduh berzina. Terus ning sahabat siapa kana sing dituduh berzina waliullah. Ku bayi sing ngomong. Bayi, masih bayi asli ngomong. Niku cerita Betul Lahmi. Wes sampai ning Masjidil Aqsa ya arane gawung Isra Mi'raj wong sejarah ya berarti ya cerita. Ya Bu ya. Terus sampai ning Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi disambut oleh para nabi-nabi sebelumnya dan para rasul-rasul sebelumnya. Kurang lebihnya menurut keterangan yang ada di Syarah Riyadul Badi'ah itu Nabi berjumlah 23.223 Nabi, kurang lebih seperti itu, dan Rasulnya 114. Cuman yang wajib diketahui Nabi dan Rasul mung selawe kabu dudu Rasul kabeh karena dudu selawe ka anak Nabi ini anak Rasulnya nyangkane bahasane Nabi dan Rasul beli seluruh Rasul kabeh kan awas anak Nabi ini arane gan Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 beli seluruh Rasul. Disambut Kanjeng Nabi datang ke Baitul Maqdis, lalu Kanjeng Nabi disuruh untuk menjadi imam dari seluruh nabi-nabi sebelumnya. Ternyata walaupun Kanjeng Nabi durung dupai kewajiban sholat 5 waktu, Kanjeng Nabi dari mulai Yastrib, Kanjeng Nabi sampai Madyan, Kanjeng Nabi sampai Baitul Tursina, Gunung Tursina, sampai Baitul Lahmi, kemudian di Baitul Maqdis, Kanjeng Nabi tetap melaksanakan sholat. Paham boten? Ngerti beli maksudnya? Berarti sholat itu penting Bu. Aja dikanggo gegabah. Kanjeng Nabi menghormati, pengen jadi orang menghormati, toleransi saja dengan sholat. Kemudian sampai di Baitul Maqdis, Kanjeng Nabi juga sholat berjamaah, Kanjeng Nabi yang menjadi imam. Terus sewise sholat Kanjeng Nabi mulai Mi'raj. Mi'raj ning langit pertama Bu, ning langit pertama Pak, ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihis salam. Kenapa Allah mempertunjukkan kepada Nabi Adam bukan hal yang tidak terencana? Ada keinginan Allah. Enggak mungkin tanpa kesengajaan, enggak mungkin. Allah ada unsur kesengajaan. Kanjeng Nabi sebelum ketemu dengan Allah, lalu oleh Allah diperlukan dengan Nabi ini, dengan Nabi ini, dengan Nabi ini, dari berbagai tingkatan langit. Ada tujuannya. Apa pertama tujuannya Nabi Adam dipertemukan kepada Nabi Adam? Supaya umatnya menjadi khalifah fil ardi, pemimpin neng bumi. Paham betul? Kira-kira umat Kanjeng Nabi Muhammad bisa mengelola dan memakmurkan bumi. Dunia ini adalah hak umat Kanjeng Nabi. Kinki duniaki bu duniaki adalah pewaris Allah yang diberikan kepada ibadiyas sholihin, milik hamba-hambane Gusti Allah sing soleh. Berarti yang memiliki itu adalah hamba-hamba Allah yang soleh dunia ini. Orang-orang kafir itu tidak memiliki. Maka kenapa dalam hukum Islam orang yang kafir itu wajib pajak? Karena mereka tidak memiliki tanah. Yang memiliki tanah dunia ini adalah ibadiyah sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Milik kita Bu, milik umat Muhammad Bu. Aja gengsi-gengsi temen nih wong kafir Bu. Krungu beli Bu, kun makapan wong kafir udah papas, udah pepes, DP. Kita yang jadi tuan rumah, bukan mereka yang punya tuan rumah. Duduk, paham boten?
Kin ki bumi ki. Ngancur-ngancur dindel-dindel sira-sira. Bumi ki yem. Milike wong sembayang kini. Sing ora sembayang tidak memiliki bumi. Barang-barangmu bengi Habib ngomong mengkenen, mang taruka sholatan muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafaru dhiharon, maka dia sungguh betul-betul kafir secara jelas-jelasan. Wow, galak Habib. Ari yang membeli, yang beli galak maukah? Jadi sing ora sembayang tidak memiliki dunia ini. Dunia ini, bumi ini seisinya milik orang-orang yang sholat. Karena hanya orang yang sholat yang termasuk ibadah sholihin. Orang-orang yang menjadi hamba yang sholat milik Allah dan Rasulnya. Paham boten? Oh, aja gengsi-gengsi nemen. Takang dikana ceramah kah? Wis keburuan bisa. Nabi Adam, Bu, kullukum ra'in, jare Kanjeng Nabi. Kabeh iki pemimpin. Kabeh semua ini pemimpin. Jangan sampai kemudian ketika kula dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak amanah. Mana pemimpin-pemimpin yang tidak amanah? Pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu, terutama tidak berilmu agama. Paham boten? Makanya Nabi Adam diajari, Bu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini surat Al-Baqarah kan? Allah mengajarkan Nabi Adam berbagai asma, berbagai aran yang ada di muka bumi ini. Suma'arodohum alal malaika, kemudian dilemparkan di malaikat. Qala ambiuni bi asma'i haula. Heh malaikat, ngerti beli siraku. Coba sebutkan nama-nama ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Adam. Jawab malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Gusti. Maha suci Allah, saya tidak mengetahui apa-apa illa ma 'allamtana, kecuali Engkau yang telah mengajarkan aku, baru aku tahu. Ternyata Allah mengajarkan Nabi Adam, artinya yang perlu kita ambil hikmah, kita tidak akan bisa mengelola dunia ini, kita tidak akan bisa memakmurkan dunia ini kecuali dengan ilmu. Paham? Kapa pengen jadi pemimpin bener, anak-anak ke ibu kongkon berilmu, kongkon belajar sing bener. Barang jauh ketemu karo Nabi Adam ini, barang nebulan yang jam konek, kini wis jam 11:30. Wis ya Bu. Terus langit kedua karo Nabi Yahya, gelis bae, ambil gage mundun. Karo Nabi Yahya kenapa dipertemukan kepada Nabi Yahya para ibu? Karena Nabi Yahya itu nabi yang dianugerahi oleh Allah bisa hafal kitab Taurat. Kitab Tauratnya Nabi Musa hafal kabeh. Harapannya Allah kepada Rasulnya, kepada Kanjeng Nabi Muhammadnya, minimal terhadap Al-Quran bisa menjaga. Sebagaimana harapan Allah ketika menurunkan Al-Quran, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang akan menjaganya. Dan salah satu yang ikut serta, peran serta dalam menjaga Al-Quran adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bitahfidz, dengan menghafal Al-Quran. Jadi lamun umpamane ning MI karena program hafalan Quran, berarti pas karo peringatan kian, berarti pas karo tujuan Allah mempertemukan Kanjeng Nabi Muhammad dengan Nabi Yahya. Ngoten. Yahya. Nabi apa maning nang? Nabi Yahya ku apal kita Taurat. Ari sebenarnya menang bungan siratakon. Ari sebenarnya masing apal kitab Taurat ku beli Nabi Yahya bae, anak Nabi Uzair.
Nabi Uzair itu nabi kang hafal kitab Taurat yang pernah ditidurkan oleh Allah selama 700 tahun, 7 abad dituruakan kenang Gusti Allah. Ngerasane Nabi Uzair mah disangkane turune sedina suwengi, padahal wis 700 tahun. Ketika keliling dunia sing anakku apa ku? Anak, putu, buyut, cangga, apa jika ada bapak kajironi kan? Udah petalangan masih kurang, anak anak swear mengonon. Ketemu niku, wis langkam bokek wis langka. Mone mau beli percaya. Ketika malaikat Jibril turun, Uzair silaku wis 700 tahun, masih ya 700 tahun. Delengan jangan himare, sing dicancang ning wiwitan wis dadi balung kabeh. Los di mana kelilingan, ulatane jembok kira kulangka. Wis ana udeg-udeg petarangan bodol mana. Ngoten nikuku termasuk orang yang hafal kitab Taurat. Bahkan Uzair, Nabi Uzair inilah yang dianggap oleh orang-orang yang Yahudi Ibnullah, anake Gusti Allah. Kapa Kristen sing menganggap anaknya Nabi Allah sebagai sing diaku anaknya Gusti Allah adalah Nabi Isa. Kapa wong Yahudi nganggep anaknya Gusti Allah warane Nabi Uzair. Terus ketemu maning karo ning tingkat loro ka Nabi Isa. Nabi apa aja? Isa. Jadi ning langit loro Kanjeng Nabi ku ketemu karo loro nabi. Nabi Isa karo Nabi Yahya. Kenapa dipertemukan dengan Nabi Isa? Karena Nabi Isa ini nabi yang ahli pengobatan, terutama penyakit corop yang tidak bisa diobati saat itu oleh Nabi Isa bisa diobati. Kanggo umatnya si pribe, ning Al-Quran itu diturunkan adalah penuh dengan obat. Bu, kapan minum obat kan baca salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, insya Allah sembuh. Karena Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran diturunkan kata Allah, ma huwa syifa, di dalamnya mengandung berbagai macam obat. Dari ayatan untian ayat yang ada dalam Al-Quran bisa dijadikan sarana untuk obat. Berarti kesaktian umat Kanjeng Nabi Muhammad melebihi kesaktiannya Nabi Isa. Karena umat Kanjeng Nabi Muhammad dua Al-Quran. Barang ngomongnya Al-Quran cuma cerita-cerita kayak cerita bergambar, kayak cerita pendek ya dudu saking ngone. Ya, yang buat koplok mah bukan seru dure koplok. Al-Quran aja cerita-cerita ampun, wong blokon berusaha ngorek-ngorek Al-Quran ya didengar. Nggih mboten? Terus ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terkenal dengan ekonom kepala MTS SE, sarjana ekonomi. Nabi Yusuf penting boten ekonomi? Penting. Berharap kira-kira umat Kanjeng Nabi menjadi ekonom. Konon maksudnya malam ditemukan kalau Nabi Isa. Karena yang bisa mengatasi pailit saat itu, kelaparan saat itu, Nabi Yusuf di Mesir. Sampai Nabi Yakub sekakang-kakangnya tekak ning kekuasaannya Nabi Yusuf yang saat itu jadi perdana menteri. Kalau sekarang itu kalau namun ning Malaysia mah perdana menteriku berarti kepala negara bidang administrasi. Kepala negara aslinya adalah sultan, raja, sama dengan yang ada di Inggris. Itu perdana menteri. Berarti kepala negara tapi bidang administrasinya saja, mengurus administrasi. Gogoten. Nabi Yusuf hebat. Terus langit kepapat bertemu dengan Nabi Idris. Ya wong dadi ekonomi gari beli belajar mangger bae. Nggih mboten? Berarti kita dituntut untuk belajar bagaimana kira-kira kita menjadi ekonomi yang ulung. Kira mampu bisa
mengerti, memahami tentang bidang-bidang di bidang perekonomian. Nabi apa maningana? Kepapat Nabi Idris. Nabi Idris para ibu, nabi yang terkenal pertama kali yang menggunakan pena, pulpen. Sedurunge durung mana wong belajar nganggo pulpen kecuali Nabi Idris. Jadi lamun ning kene je ana wong tulis nganggo pulpen kan berarti kunku niru Nabi Idris. Berarti arai angger kita kongkon belajar. Paham nggih? Terus Nabi Harun kelima. Nabi Harun terkenal ahli dakwah. Wow, kibu lamun bisa mah kinki ya terutama para guru MI, bagaimana kira-kira siswa-siswinya menjadi juru dakwah. Karena pesatnya Islam itu dengan dakwah. Nabi Harun itu ahli dakwah. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun kalau tidak ada sepupunya Nabi Harun, ya bisa terkalahkan ucapannya. Karena didampingi oleh Nabi Harun akhirnya bisa mental di ya dakwanya bisa tembus. Nabi Harun ahli dakwah. Bahkan dakwah niki ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka ketika Nabi Musa tanya kepada Allah siapa orang yang terbaik, lalu jawabnya ketika Allah menanyakan kepada Nabi Musa siapa manusia terbaik, kemudian Nabi Musa ngomong riang. Kenapa jasira karena riang ahli ibadah, ahli puasa, kun menganggo sira. Jadi Gusti Allah nganggo riang sindi. Jadi Gusti Allah yang Gusti Allah siapa? Ngajak-ngajak kepada orang lain menuju jalan kebenaran itu adalah untuk Allah. Makanya dalam Al-Quran waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, tidak ada ucapan yang paling terbaik kecuali ucapan orang-orang yang selalu mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih output dari MI kira-kira menjadi juru dakwah semua. Ya maksudnya kuari dakwah aku beli ngomong baik bu, beli sing ahli nembang, kira-kira nembangnya untuk mengajak kebaikan. Konon maksudnya dipilih lagu-lagu mana yang sekiranya bisa untuk mengajak kebaikan pada orang lain. Di bidang lukis ada yang ahli lukis, boleh. Nanti dengan lukis kita menjadikan sarana untuk dakwah. Apalagi ahli IPA, ahli fisika, ahli kimia. Itu bukan ilmu-ilmu nganggur, bisa dijadikan untuk sarana untuk dakwah. Bisa. Kira-kira arahnya bukan arah komersilan, tetapi ya contoh umpamanya bisa kimia. Ya betul. Umpamanya bisa kimia. Dikoreksi hukum-hukum Islam. Contoh kalau buka puasa katanya disunahkan untuk memakan korma. Kenapa? Memakan korma itu disunahkan. Diteliti, dianalisa, dieksperimen. Apa sebenarnya? Kandungan apa yang ada dalam korma? Nanti yang bicara ketika dakwah bukan hanya hukum sunnah, tetapi bicara alasan mengapa ketika berbuka puasa diawali disunahkan dengan korma. Oh, ternyata dalam korma karbohidratnya sangat tinggi sehingga ketika buka puasa diawali dengan korma badan cepat seger. Siapa yang menumbuhkan kesimpulan seperti itu? Berarti ahli kimia. Berarti ahli kimia bisa untuk dijadikan sarana dakwah. Paham boten? Paham boten? Rupanya aku ngantuk tapi sekarang ini kan bendahara nih kan. Terus Nabi Musa termasuk kalimullah, orang yang betul-betul paham dalam kalame Gusti Allah. Maka digelari Nabi Musa sebagai kalimullah. Terakhir Nabi Ibrahim, nabi yang terkenal dengan ahli diplomasi, terutama ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya Raja Namrud. Semua dihancurkan, yang kecil-kecilnya, yang gedenya, wadung sing kanggo ngancuraken berhala-berhala kecil
dikalungaken ning berhala kang gede. Itu adalah otak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim agar ketika ditanya oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim bisa berjawab, bisa menjawab. Makanya ketika ada yang mengatakan karena ada yang melihat bahwa yang menghancurkan Ibrahim, nyangkal Nabi Ibrahim. Bukan saya yang menghancurkan berhala-berhala kecil. Yang menghancurkan berhala-berhala kecil adalah berhala gede. Buktinya apa? Sing kalungan wadung sapa. Jadi Nabi Ibrahim. Bukan saya. Ketika Nabi Raja Namrud ngomong, ya berhala menjadi bisa apa-apa. Beli mungkin je ngampleng ngancurakan berhala-berhala kecil. Dijawab kenang Nabi Ibrahim, lamun beli bisa apa-apa. Kenapa disembah? Wong benda beli bisa apa-apa jadi sembah. Kapal beli geblek berarti wong enten. Hebatnya Nabi Ibrahim dalam persoalan diplomasi. Terakhir gampangane mawis gage terakhir Gusti Allah ketemu karo Gusti Allah. Gusti Allah kemudian secara kesimpulan menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, adibu auladakum bis sholati wa qiraatil Quran. Didiklah anak-anakmu bis sholati dengan melakukan sholat, wa qiraatil Qurani dan bacaan Al-Quran. Kenapa kongon sholat lan kongon maca Al-Quran? Karena kone sholat lan maca Al-Quran sing garep beneraken ucapan perilaku perbuatane anak-anak kula. Jadi nanti kewajiban sholat dijadikan sarana untuk pendidikan anak-anak kula. Gampangane mengapa beli bawel cangkeme ibu bapak ki, beli kakek ngomong pengen ki, pegel ngomongnya, pegel ngumbangane, peteken baik ngomong sholat sing bener. Insya Allah kone seterusnya anak-anak kita menjadi anak yang baik tanpa nasihat dari ucapan kita. Wong kulane tukang bohong nasihati anak ya beli diturut kenang anake. Nggih mboten. Tetapi ketika yang membereskan adalah sholat, ketika yang membereskan adalah bacaan-bacaan Al-Quran, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang diharapkan oleh kita. Bukan saja menjadi anak yang baik, tetapi menjadi anak yang benar, kemudian disimpulkan menjadi anak yang solih dan solih. Amin ya robbal. Wis pegel sapa kini sing dongake kaya Habib aja bengi kan. Indah-indah baik. Masa duriya Kanjeng Nabi jeng nyerahkan ning bangsane reyang. Ya jedong aja Pak Kuku, ayo bareng. Sampun ta pembina. Mangga donga bareng nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina wa karimina dukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya dzal fadlil azim wa ya dzal karamil amin fatafaddal alaina wa akrimna bi biharil afi wal maghfirah wa rahmati was salamah wal ridwan sa'adah wal karamati was siyadah wa izzati wa barakati wal istiqamah wal majdi was sitril jamil wa khatimati sa'adati wa husnul khatimah sihatul afiyah zahira wa batina fi dunya wal akhirah warzuqna ilman nafi'a وارزقنا علما نافعا وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا مباركا انك خير الرازقين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا ثبتنا بالإيمان والإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدة ذكر ذاكرين وسهل الغافلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Saking kula para ibu bapak hadirin sekalian, berbagai kekirangannya kula nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.